Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini Ika nak menjawab Q&A yang Ika dah janjikan kepada kalian. Ada beberapa pertanyaan daripada subscriber Ika dan juga DM daripada Instagram. Jadi Ika random ya guys, Ika ambil random sebab nak ambil berkaitan dengan Indonesia maupun Malaysia. Jadi mungkin dapat menggambarkanlah yang nak bekerja dekat Malaysia ataupun melancong dekat Malaysia. Jadi ada sedikit-sedikit gambaran daripada Ika untuk kalian. Atau mungkin orang yang nak bernikah dengan orang Malaysia. Jadi adalah sedikit-sedikit gambaran untuk kalian semua. Oke guys, untuk Q&A yang pertama, kenapa dulu pilih bekerja di Malaysia? Kenapa tak bekerja dekat Indonesia ataupun dekat negara-negara lain, mungkin dekat Korea, Jepun, dan negara-negara lain selain Malaysia? Oke, jadi kenapa Ika tak bekerja dekat Indonesia? Jadi menurut Ika, lapangan pekerjaan dekat Indonesia itu sangat-sangat minim ya guys, daripada penduduk dia, daripada masyarakat dia. Jadi dekat sana tuh, contoh ada satu kilang atau ada satu pabrik yang menawarkan pekerjaan. Jadi contoh mereka membutuhkan 100 orang saja, tapi yang daftar itu kemungkinan dalam 1000 orang. Jadi contoh termasuk Ika juga daftar. Jadi menurut Ika belum tentu Ika dapat bekerja dekat tempat itu kan. Jadi rasa macam sedikit sangat pandangan Ika pada waktu itu untuk bekerja dekat sana. Tapi bila dekat Malaysia, yang Ika dengar dekat sana banyak sangat lapangan pekerjaan. Lepas tu seleksi dia pun tak susah-susah sangat. Itu salah satu kenapa Ika bekerja dekat Malaysia, sebab lapangan pekerjaan dekat Malaysia banyak. Dan juga yang ketiga yaitu Ika nak mandiri ya guys, nak membuat pengalaman baru dalam hidup Ika sendiri. Jadi itu juga. Lepas tu kenapa Ika tak pilih dekat negara lain, contoh dekat Jepun atau dekat China atau dekat Korea kan? Sebab menurut Ika Malaysia dan Indonesia itu kurang lebih sama ya guys. Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu kurang lebih sama guys. Faktor dari bahasa juga. Lepas tu Q&A yang kedua, mahal mana biaya hidup di Malaysia atau di Indonesia? Jadi menurut Ika sendiri ya guys, atas pengalaman Ika, biaya hidup dekat Malaysia dengan dekat Indonesia lebih mahal dekat Indonesia. Kenapa Ika cakap seperti itu? Sebab bahan pokok ya, atau bahan keseharian menurut Ika memang lebih mahal dekat Indonesia. Contoh beras, telur, gula, itu memang mahal dekat Indonesia guys. Dekat Malaysia ni sebab ada subsidi daripada kerajaan, jadi Malaysia macam barang-barang pokok, barang-barang dapur itu lebih murah. Jadi menurut Ika dengan gaji yang 3 kali lipat daripada Indonesia, dengan bahan pokok yang ada dekat Malaysia yang murah, jadi menjaminlah bagi Ika untuk Ika bekerja dekat Malaysia. Apa pengalaman hidup yang paling berkesan selama di Malaysia? Jadi setiap orang mesti ada pengalaman hidup ya guys, entah itu berkesan yang manis, entah itu yang pahit, betul tak? Jadi bila Ika hal yang berkesan ya guys, menurut Ika dapat menemukan hal-hal baru. Mungkin dekat Indonesia Ika tak pernah temukan. Contoh dari kawan-kawan baru, lepas tu ras-ras baru, lepas tu Ika dapat mendengar bahasa-bahasa baru, bahasa Cina, bahasa India daripada kawan-kawan Ika sendiri. Jadi rasa macam sangat berkesan lah menurut Ika dengan kawan-kawan yang entah dari negara mana kan. Ada yang India lah, ada yang banyak lah dari mana-mana. Itu menurut Ika sangat-sangat berkesan lah. Lepas tu Q&A yang keempat iaitu pengalaman paling pahit di Malaysia. Ya ini pasti ya guys, sebelum kita memutuskan sesuatu pasti kita memikirkan benda-benda yang apa yang akan terjadi dekat kita, betul tak? Sebelum Ika memutuskan untuk bekerja dekat Malaysia pada waktu itu, pasti Ika pun berfikir pasti ada benda-benda pahit yang
akan terjadi dekat sana. Yang pertama pasti jauh dekat family ya guys. Jadi kalian mungkin anak bekerja Putra, itulah guys, Putra. Jadi untuk kalian yang anak bekerja dekat Malaysia kan, kalian harus komitmen ya guys. Kalian harus berpikir nantinya kalian pasti akan jauh dengan family kalian, betul tak? Itu adalah pengalaman yang pahit menurut Ika, sebab kita dekat sini tak ada siapa, macam tu. Lepas tu dekat tempat bekerja tak ada siapa pun yang nak backup kita, macam tu. Jadi tu sangat pahit lah. Mungkin bila kita bekerja dekat Indonesia kan, pasti ada orang lah macam family kita atau kawan-kawan daripada saudara atau family-family yang akan backup kita sedikit besar pasti ada lah kan. Tapi bila kalian merantau dekat tempat jauh, apalagi dekat lain negara, itu pasti ada pengalaman pahit, iaitu tak ada orang yang akan backup kita macam 100% akan percaya dekat kita atau akan backup kita 100%. Itu sangat-sangat pahit menurut Ika, sebab kita jauh daripada family kan. Lepas tu, berapa lama tinggal di Malaysia, dari umur berapa? Jadi Ika dah berapa tahun ya guys? Dari umur 18 tahun. Jadi dulu lulus sekolah umur 17 tahun lah. 17 tahun lah guys. 17 ke 18? Ika pun lupa. Dari umur 17 lah ya. Dari umur 17 tahun lulus daripada sekolah SPM ya guys. Lepas tu terus pihak Malaysia atau kilang daripada Malaysia ambil Ika daripada sekolah Ika pada waktu itu. Jadi memang lulus sekolah terus pergi dekat Malaysia. Apa beza makanan Indonesia dan Malaysia? Beza dia dekat Malaysia ni ada pedas, ada manis juga lah menurut Ika kan. Tapi bila dekat Indonesia luar biasa pedas. Jadi makanan dekat Indonesia tu sangat-sangat pedas ya guys, identik dengan pedas. Bila kat Malaysia ada manis juga. Dan sambal pun, sambal nasi lemak pun dia macam ada manis-manis sebab dia pakai bawang kan. Bila kat Indonesia langsung cabai, cili pedas dia macam tu. Jadi Indonesia mereka identik dengan pedas, Malaysia ada manis-manis juga macam tu lah. Pedas ada juga tapi tak sepedas Indonesia. Indonesia tu barbar ya guys, macam pedas. Lepas tu belajar bahasa Melayu dengan siapa? Tak ada guys. Jadi Ika tak belajar dekat siapa-siapa. Jadi sebab Indonesia dan Malaysia tu kurang lebih sama je guys. Macam bahasa mungkin Ika belajar daripada lingkungan lah ya. Lingkungan adaptasi Ika. Itu macam dah terbiasa macam tu. Tapi bila kita balik Indonesia, bahasa kita pun Indonesia juga macam tu. Sebab Ika pun orang Jawa. Say hi orang Jawa. Ya apa khabar? Bila bahasa Jawa dengan bahasa Melayu atau Indonesia tu jauh ya guys. Bahasa dia jauh. Bila Indonesia dengan Malaysia itu kurang lebih sama je dengan bahasa Melayu. Jadi Ika tak belajar dekat siapa-siapa. Keadaan lah yang membuat seperti ini. Adaptasi ya guys. Sebab adaptasi kita. Yalah contoh kita datang dekat English kan, negara Inggris, takkan kita nak pakai bahasa Indonesia atau Jawa kan. Dekat situ pasti orang takkan faham kan. Sekeliling kita pun pasti semua pakai bahasa Inggris kan. Sama dekat Malaysia, semua pakai bahasa Melayu, pasti identik kita pun akan otomatis ya guys, akan otomatis dengan logat Melayu juga seperti itu. Kapan Ika melangsungkan pernikahan dengan orang Malaysia? Dan bagaimana kesan orang tua mendengar adanya pernikahan? Wah, tak dapat restu ya guys. Bukan tak dapat restu, macam ada kebimbangan lah daripada orang tua. Yalah Ika kan anak perempuan satu-satu. Lepas tu dah lah Ika merantau. Lepas tu Ika tiba-tiba nak menikah kan. Rasa macam sangat-sangat sulit lah untuk orang tua. Yalah orang tua mana yang nak lepas anak dia jauh atau hidup dekat negara orang kan. Mungkin untuk bekerja fine lah kan. Tapi untuk menikah tu rasa macam ada pertimbangan daripada orang tua Ika. Jadi pada waktu itu kah 2018 ya guys, 2018 tarik 30 Agustus tu
Ika menikah dekat Indonesia. Dan juga kesan orang tua mula-mula memang tak direstui. Macam kita tak direstui. Betul kan? Yalah, orang tua mana kan yang anak dijauh kan. Lepas tu sebab husband Ika atau pasangan Ika meyakinkan orang tua Ika seperti ini, insya-Allah macam ni ya. Jadi insya-Allah lah kita pun tak tahu jodoh kita orang mana, betul kan? Kita tak tahu kita nak dilahirkan dekat mana, lepas tu jodoh kita dekat sebelah mana. Mungkin jodoh orang ada dekat Indonesia, kan? Jadi kita pun tak tahu kita jodoh dia kat mana. Jadi mungkin orang tua Ika pun berfikir, yalah kita bekerja dekat Malaysia, pasti kemungkinan besar kita jodoh kita ada dekat Malaysia juga, betul kan? Jadi itu akhirnya mak ayah Ika pun yakin. Lepas tu alhamdulillah kami berdua dapat restu dan menikah pada tarikh 30 Agustus 2018. Jadi dulu Ika merantau 5 tahun, 4 tahun lebih lah. Lepas tu Ika memutuskan untuk menikah pada tahun 2018. Itu guys, jadi tak mudah ya guys untuk mendapatkan restu kepada orang tua. Apalagi pernikahan antara dua negara. Yang nak menikah tu antara dua negara, minta restu dulu ya guys. Lepas tu pertanyaan yang terlahir daripada kawan-kawan Ika juga. Yang ni tak, daripada subscriber Ika yang ada dekat Instagram. Okay guys, jangan lupa juga follow Instagram Ika Muci. Dekat situ Ika pun bagikan aktiviti Ika. Jadi ini ada salah satu daripada subscriber Ika. Apa suka duka bernikah dengan orang Malaysia? Suka duka nih guys ya, sama macam pahit manisnya ada dekat Malaysia. Tapi yang tadi kan bekerja, lepas tu yang ini bernikah. Sebab budak ini kata confused guys, nak menikah ke tak dengan orang Malaysia. Jadi tu tergantung daripada kita sendiri ya guys. Ketika kalau suka dia, jadi suka dia, kita dapat bersama dengan husband, dengan sekarang Ika dah ada anak, jadi Ika rasa macam inilah hidup Ika macam tu. Jadi rasa macam happy lah. Jadi kalau kita happy tu sebetulnya kita buat sendiri guys. Jadi kalau kita termenung je, macam termenung berfikir benda-benda negatif, itu tak akan dapat bahagia, betul tak? Tapi kalau kita dah bersyukur dengan keadaan kita, macam aku dah menikah, Ika dah menikah, Ika dah ada anak, lepas tu husband bertanggungjawab. Jadi itu pun dah membuat Ika suka. Itu salah satu suka yang ada dekat Malaysia. Suka Ika yang ada dekat Malaysia. Ika bersyukur, Ika ada husband, ada anak, ada kebahagiaan yang ada dekat sini. Jadi itu salah satu suka dia ya guys. Bila duka dia, contoh, mungkin dulu kalian dekat Malaysia, macam pengalaman Ika sendiri, ada kawan-kawan ramai kan, kawan-kawan ramai daripada tempat kerja kita, daripada Indonesia, kawan lah beramai-ramai. Lepas tu bila kita menikah dengan orang Malaysia, kemungkinan besar kawan-kawan kalian itu pasti akan meninggalkan kalian guys. Jadi kalian harus berfikir, sanggup tak kalian akan menempuh benda-benda tu. Jadi kalian akan tak ada kawan yang daripada bangsa kalian sendiri. Mungkin kalian ada friend yang sangat-sangat kuat kan, kalian akan kehilangan mereka satu persatu. Seperti pengalaman Ika sendiri, Ika menikah dengan orang Malaysia, Ika tahu, Ika dah berfikir, Ika dah fikir daripada awal pasti mereka akan meninggalkan Ika, sebab Ika memang akan dekat sini dengan suami Ika kan. Lepas tu kawan-kawan Ika, satu persatu dia akan balik Indonesia, dia akan pergi dekat keluarga dia kan, dia sudah habiskan masa bekerja dia pasti akan meninggalkan kita. Rasa macam benda-benda itu sangat-sangat duka ya guys, sangat-sangat sedih menurut Ika, pahit sangat. Untuk kalian yang nak menikah dengan orang Malaysia, sanggupkah kalian menerima itu semua? Kalian akan merasa sendiri juga ya guys. The family kalian yang mungkin selalu kalian ada emak kalian kan balik kerja, mak I happy macam ni, lepas tadi borak-borak dengan kawan. Bila kalian menikah dekat sini, tak ada belah kalian, jadi tak ada tempat untuk kalian berteduh. Seperti itu. Mungkin alhamdulillah jika kalian mendapatkan husband yang mungkin baik hati, bertanggungjawab dan juga sayang dekat korang. Jadi korang tu kena tengok dulu, kena tengok betul-betul husband kalian tu betul-betul mantap tak untuk kalian. Sebab kalian tu kena fikir betul-betul tahu, kena fikir-fikir. Sebab kalian akan ibaratkan kalian akan jauh dengan family kalian. Jadi kalian kena ada tempat kena ada tempat berteduh, iaitu suami kalian kan. Jadi kalian kena pastikan
pastikan betul-betul suami kalian tuh oke tak untuk kalian. Sebab kalian kalau udah dekat sini, lepas tuh ibaratkan kalian tuh jatuh dekat, ibaratkan kalian nak terjun dekat satu jurang, kalau jurang itu betul-betul akan menjaga kalian, jadi kalian akan aman lah. Tapi kalau kalian tiba-tiba suami kalian pemabuk contoh, dadah ke apa, jadi kalian kan rasa macam kalian nak lari kat mana? Bukan suka-suka kawin dengan orang lain negara, kalian kena pergi macam ni. Jadi kalian kena betul-betul ya guys, kena betul-betul fikir benda-benda macam tu. Mampukah kalian untuk menghadap semua tu? Seperti itu. Jadi itu kesan-kesan lah menurut Ika, kesan duka menurut Ika ya guys. Jadi mungkin jauh dengan family juga. Lepas tu kalian akan merasa kehilangan, banyak kehilangan daripada kawan-kawan kalian kan. Jadi kalian akan merasa seorang. Itu pun ada juga. Kalian merasa sendirian, itu ada juga. Tapi alhamdulillah Ika dapat husband yang insya-Allah lah ya. Insya-Allah dapat sayang dekat Ika. Jadi Ika rasa macam adalah tempat Ika berteduh seperti itu. Jadi itu adalah suka duka ya guys. Suka duka menikah dengan orang Malaysia. Oke guys, banyak sangat pertanyaan-pertanyaan daripada kalian, tapi Ika ambil pertanyaan yang mungkin dapat bermanfaat lah untuk kalian yang mungkin untuk merantau dekat Malaysia atau menikah. Jadi adalah gambaran-gambaran. Jadi kita kena betul-betul pastikan kita mampu untuk melakukan apa yang memang kita nak lakukan. Jangan terus tiba-tiba, contoh kalian nak menikah kan dengan orang Malaysia, kawan aku semua dah kahwin, aku dah umur 25 tahun lah ya kan, tapi aku tak kahwin. Lepas tu pak aku yang dekat Malaysia nak kahwin, padahal kalian baru berhubungan contoh couple sebulan 2 bulan. Itu jangan ya guys, jangan sampai mengikut dengan situasi seperti itu. Sebab kalian tuh ibaratkan kalian nak jauh tadi kan, nak jauh sangat dengan family. Jadi kalian betul-betul kena fikir benda-benda yang sangat matang. Seperti itu. Kalau kalian dah merasa okey lah, tak ada salahnya, sebab jodoh kita tak tahu kan. Yang Ika cakap tadi. Jadi seperti itu, suka duka dan juga Q&A, pertanyaan-pertanyaan daripada kalian untuk Ika. Oke, macam tu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.